judulnya Keluarga Sakinah Menuju Jannah. Syarat keluarga sakinah yang pertama harus ada laki-laki dan perempuan. Itu baru dia sakinah. Karena Allah menciptakan Adam dan Hawa. Sekarang ada yang mengatakan katanya Adam dan Asep. Ini tidak betul. Makanya anak-anak kita yang agak-agak berbakat laki-laki melambai itu mesti diperbaiki. Wa farriquhum fil madaji', pisahkan tempat tidurnya, jangan satukan dengan kakaknya. Kalau dia satu laki-laki, anak 4 perempuan, maka jangan dikasih boneka Marsha and the Bears. Kalau dia jadi beruangnya nggak apa-apa, dia berubah jadi perempuan karena kakak-kakaknya main boneka. Oleh sebab itu maka jagalah dia tetap menjadi laki-laki dan dia tetap perempuan. Apa tidak bangga kita kalau melihat laki-laki yang tegap perkasa seperti 360 personel yang mengamankan Ustadz Somad siang ini. Luar biasa. Polisi tegap, ganteng, pakai seragam, yang paling penting pistolnya besi. Pakai peci, sholat di masjid, dan di shop tertulis di depan, shop ini disiapkan untuk para imam cadangan yang siap menggantikan imam rawatib kalau batal di tengah sholat. Siap jadi imam semua. Siapa yang belum menikah? Banyak imam-imam yang siap. Masya Allah. Bapak-bapak polisi yang masih lajang-lajang, beruntung sudahlah polisi, sholat di masjid lagi. Ini baru jadi security, udah nggak sholat. Mohon maaf Pak security. Nah, laki-lakinya ada, perempuannya ada. Syarat laki-lakinya itu apa? Syaratnya cuma 2. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Syarat laki-lakinya 2. Yang pertama, din, agamanya mesti baik. Agamanya baik, sholat berjamaah, puasa sunat, pergi haji dan umroh kalau punya uang. Kalau enggak punya ya enggak apa-apa. Karena syaratnya mesti ada man istata'a ilaihi sabila, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Itu syaratnya laki-laki. Datanglah bapak-bapak berkumis tebal, ganteng, orang kaya, tapi wajahnya sayu dengan meneteskan air mata. Ustadz Somad, kenapa Pak? Anak saya dokter, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Terus sekarang di kamar mengurung diri, malu sama orang kampung. Kenapa? Baru kemarin nikah, suaminya lari. Lari kenapa? Ternyata nggak sunat. Pak Kua cuma ngelihat KTP Islam, ternyata nyogok sama Pak RT, Pak RW. Dapat KTP, baru ketahuan akhirnya. Kenapa bisa kecolongan? Maka syarat yang pertama, din, pandanglah dia pada agama. Maka ibu-ibu yang mau punya mantu, buat nanti fit and proper test. Ketua Wakil Bupati Sidoarjo, Sekretaris Ketua Yayasan, tim penguji dari luar Abdul Somad LCMA, keamanan Bapak Kapolresta. Wah, di aman semuanya. Tim penerimaan calon mantu. Jangan lupa sertakan 1 dokter dari puskesmas untuk meyakinkan apa sudah dipotong atau belum. Insya Allah dia tidak akan melawan. Kenapa? Bapak polisi siap mengamankan. Jangan macam-macam. Kokam juga kita lebatkan. FPI juga hadir bersama insya Allah. Nah, maka Ustadz Somad yang akan ngetes. Kamu yang mau jadi mantu Bapak Bulan? Iya Pak. Siapa nama kamu? Nama saya Anas Pak. Baca Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Mantap. Kamu? Saya peserta yang kedua Pak. Oh banyak peminatnya. Iya. Bunga Desa. Nama siapa? Torik Pak. Baca wassama'i wat Torik. Ini siapa? Saya peserta nomor 3 Pak. Siji loro telu. Jenenge sampean siapa? Nama saya Imran Pak. Baca surat Ali Imran. Oh, wakeh iki Pak.
Tapi saya sehari-hari dipanggil kulhu, Pak. Baca kulhu Allah. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lulus langsung. Nama saya dia sebut. Nah, jadi yang pertama kali dilihat din agamanya. Yang kedua wa khuluqahu, akhlak budi pekerti, tata krama, sopan santun, etika moral. Nggak ada gunanya sholatnya rajin tapi nggak ada sopan santun. Tidak ada gunanya bolak-balik ke Makkah tapi nggak ada tata krama, ngomongnya kasar. Ya itu Ustaz Somad itu ngomongnya kasar. Oke, kalau gitu kita perlembut, sopan santun. Baik. Saya ngomong kuat itu bukan berarti kasar. Ini kan jam-jam genting, habis makan. Kata pepatah Melayu, kalau sudah tegang urat perut, kendur urat mata. Makanya suara saya kuat sampai 3 mikrofon. Hebatnya Masjid Solahuddin, pilihan mikrofon 3, 2 wireless, 1 pakai kabel. Nah, akhirnya pakai ini. Rupanya ini yang suara menggelegar. Maka carilah menantu laki-laki din agamanya baik, wa khuluqahu, akhlaknya baik. Akhlaknya baik itu contohnya bagaimana? Pakai celana panjang. Ini calon mantu datang pakai celana pendek, celananya panjang, lututnya sobek. Datang ke rumah langsung duduk di kursi. Pak, saya mau minang anak bapak, berapa harganya? Wah, ini orang kurang ajar. Nggak ada sopan santun, nggak ada tata krama, nggak ada etika moral. Maka pandanglah akhlaknya. Alhamdulillah Ustaz Somad, menantu saya itu orangnya sangat berakhlak, orangnya baik, nggak pernah ngomong yang keras-keras. Kenapa? Memang putus tali pita suaranya. Bukan karena dia cacat, tapi karena memang orangnya pandai mengendalikan amarah dan emosinya. Kenapalah jamaah yang di luar itu tidak satu pun melihat ke dalam masjid? Rupanya ada layar. Kita sapa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hebatnya. Saya tadi bingung ketika Pak Wakil Bupati menyebut ini jamaah 8.000. 8.000-nya di mana? Ternyata ada di luar dengan pentas layar tancap. Mereka panitia berdoa tadi malam, ya Allah, jangan sampai hujan ya Allah. Akhirnya dikabulkan Allah. Tenda-tenda siap untuk menampung air, untuk menampung cahaya matahari. Dikabulkan Allah, semuanya sehat. Ini tausiah saya yang terakhir. Bukan setelah ini saya mati, enggak. Ini tausiah yang terakhir dari 4 program tausiah. Tadi malam, tadi subuh Al-Akbar, setelah itu ITS, setelah itu ini Sidoarjo terakhir. Besok sebelum subuh kami akan bertolak menuju Brunei Darussalam di Bandar Sri Begawan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah. Bapak Wakil Bupati dipanjangkan Allah umurnya. Bapak Kapolresta diberikan Allah istiqomah menolong agama Allah. Bapak Ketua Yayasan diberikan kesehatan sementara tanah fasum ini dapat. Setelah dapat lebih sehat lagi. Nah, setelah dapat laki-laki yang baik agamanya, kalau ada laki-laki baik agamanya, baik akhlaknya, tapi tidak kamu nikahkan dengan anakmu, kamu tolak, apa yang akan terjadi? Takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Akan terjadi kerusakan di muka bumi dan akan terjadi fitnah yang sangat besar. Makanya kalau ada yang meminang anak bapak, cukup 2 syarat tadi, terimalah dia, nikahkan dia. Jangan kau cari dunia, kau cari karena kaya, kaya harta akan binasa. Kau cari karena dia punya kekuasaan, kekuasaan tak akan lama, sebentar lagi ditangkap KPK. Kau cari karena dia ganteng, tidak lama ganteng, tabrakan hancur mukanya. Tapi kalau kau cari karena agamanya baik, karena bibit, karena bebet, karena bobot, maka itulah dia. Tidak mesti anak pesantren, tidak mesti casingnya baju koko. Lebih baik bajunya metal, isinya koko, daripada bajunya koko, isinya setan. Ustadz ngomongnya kok kasar sekali. Daripada bajunya koko, isinya setan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagi kita dari awal nih ceritanya keluarga, laki-laki dulu. Laki-laki sifatnya 2. Nah, yang perempuan itu berapa? Sifatnya 4, bukan perempuannya 4. Ibu jangan pulang dulu. Ibu itu saya bilang, ini udah nggak benar nih, kita pulang. Jangan. Sifat perempuan yang mau dinikahi itu 4 sesuai hadis Nabi. Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahi karena 4. Siji loro telu papat. Yang pertama, apa sifatnya? Yang pertama, sifat perempuan itu selalu dinikahi orang. Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahi karena 4. 5 liha, mal. Bahasa Arabnya mal, bahasa Inggrisnya mall. Mal artinya miring, condong. Kalau ada sebelah kanan masjid, sebelah kiri mall, hati kita condong kemana? Ke mall. Maka mal artinya hati condong, harta. Orang barat nyebutnya mal, orang barat nyebutnya mall. Hati condong kepada harta. Kau nikahi dia. Kamu nikah sama dia kenapa? Dulu dia yang paling banyak cincin emasnya Pak Ustadz. Nah, akhirnya saya berharap kayaknya kalau nikah sama dia bisa. Akhirnya gimana? Rupanya imitasi semua. Perempuan itu kau nikahi karena dia orang kaya. Bapaknya punya kebun kelapa. Berapa lebarnya? Sejauh mata memandang. Hebat, luar biasa. Begitu dinikahi, akhirnya mertua nangis. Pak, mertua nangis kenapa? Ini semua sengketa. Jangan kau nikahi karena harta. Mal karena harta. Yang kedua, wali hasabiha, keturunan baik-baik, keturunan orang-orang hebat. Istrimu itu kenapa kau nikahi dia? Kan banyak perempuan yang lain. Aku nikahi dia karena dia bangsawan. Apa itu? Bangsa yang hidup di awan, tinggi di atas. Yang ketiga, wali jamaliha. Mimnya harus panjang. Jamal, cantik. Kalau pendek, Jamal, onta. Makanya kalau mau manggil Pak Jamal, oh Pak Jamal, jangan Jamal, Pak Onta. Wali jamaliha, karena dia cantik. Pokoknya kalau dia keluar itu angkot tabrakan semua. Kalau dia minum kopi nampak mengalir, saking kan putihnya. Kalau dia pergi ke masjid nggak nutup wajah, habis semua orang bapak-bapak yang mau sholat masuk paret semua lihat. Saking cantiknya. Jangan kau nikahi perempuan karena cantiknya. Dulu sebelum punya anak memang cantik. Setelah bongkar mesin, dulu waktu setahun 2 tahun memang cantik. Setelah 5 tahun, apa kata orang Melayu? Rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, bibirnya bak delima merekah, pipinya bak pauh dilayang. Tapi begitu sudah lahir anak, tidak lagi bagaikan delima merekah, macam semangka hampir busuk. Tak lagi seperti semut beriring, macam PNS bubar barisan, hancur kacau balau sudah. Jangan kau nikahi dia karena bentuk rupa, karena rupa akan berganti, akan berubah. Tapi kau nikahilah karena yang keempat, walidin, karena taat beragama. Mana dia? Inilah yang hadir datang pengajian ini. Ini baik-baik semua insya Allah. Nah, bagi yang belum nikah, ini yang semangat amin, yang malah yang udah nikah amin. Untuk mendoakan anak saya Pak Ustadz. Oh iya, Ustadz nggak boleh suuzon. Nah, setelah tahu 2 laki-laki, 2 perempuan, 4 sudah tahu berapa syarat. Itu SOP, standar operasional pernikahan. Ustadz, ya saya mahasiswa Ustadz dulu di kampus. Oh iya, ingat. Saya baru tamat kuliah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baru aja dapat kerja Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tapi belum nikah Pak Ustadz. Na'udzubillah. Bisa carikan saya yang kemarin Ustadz ngomong waktu di kelas ada 4-4-nya enggak Pak Ustadz? Kaya, keturunan bangsawan, orangnya cantik, taat beragama. Bisa enggak ada 4-4-nya Pak Ustadz? Kalau ada 4-4-nya ngapain saya kasih ke kamu?
Jangan mencari kesempurnaan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu hanya rokok. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan yang sempurna seumur hidup tidak berkawan. Siapa mencari suami sempurna seumur hidup akan jadi gadis tua. Siapa mencari istri sempurna akan lajang selamanya. Jangan cari terlalu cantik, nanti difitnah orang kau pakai pelet. Jangan cari terlalu jelek, nanti kau malu bawa dia kondangan. Jangan pula terlalu miskin, nanti kau susah. Jangan terlalu kaya, nanti kau disebutnya sopirnya. Yang sedang-sedang saja, yang tidak lapuk karena hujan, tidak lekang karena panas, tapi karena dia betul-betul. Kalau kau cari karena putihnya, nanti dia berubah jadi hitam. Kau cari karena cantiknya, resiko muda tua, resiko cantik keriput lisut mati. Oleh sebab itu banyak laki-laki sekarang ingin istrinya tidak berubah, padahal perempuan itu tabiatnya bunga. Bagaimana bunga? Bunga itu kuntum mekar harum layu mati. Bunga yang tidak layu cuma satu, bunga plastik. Makanya sekarang banyak suami ingin bunga tidak layu, akhirnya istri merasa tertuntut. Maka banyak perempuan sekarang yang memasukkan kresek ke wajahnya. Dagu plastik, hidung plastik, mancung hidung. Udah jelas-jelas orang Indonesia, hidung pas-pasan, dagu pas-pasan. Yang ditonton Jodoh Akbar sinetron Korea. Akhirnya pingin seperti itu. Suaminya nuntut, kamu harus seperti itu. Gimana caranya? Nggak mau tahu, pokoknya harus seperti itu. Akhirnya disuntiklah hidung, mancung 2 bulan. Habis itu turun. Dagu 2 bulan turun, hidung turun, dagu turun, tinggal nyari batang sapu. Nenek sihir. Dipaksa istri harus putih seperti artis Korea. Ya nggak bisa. Orang dia hitam manis dulu sebelum nikah, hitam manis. Setelah nikah hilang manisnya, tinggal hitamnya. Maka jangan kau pandang karena fisiknya, tapi kau pandanglah karena kecantikan dari dalam. Bahasa kitanya apa? Inner beauty. Kecantikan dari dalam. Cahaya matanya karena dia baca Quran. Cahaya wajahnya karena sering kena air wudhu. Cahaya otaknya karena selalu berzikir mengingat Allah. Cahaya lidahnya karena bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah yang akan kekal abadi. Itulah yang membuat pasangan-pasangan hari ini yang datang bergandeng tangan walaupun sudah lama menikah, kenapa? Mereka diikat oleh mawaddatau warahmah. Cinta, mawaddah, rahmah, kasih sayang. Cinta sudah lama hilang, tapi kasih sayang akan kekal sampai mati. Tontonlah Ainun Habibi. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, laki-lakinya baik, perempuannya baik, orang tuanya tidak baik. Setiap datang laki-laki yang soleh mau Minang, bukan ini. Ini dia mah, bukan ini. Bapaknya pula takut memberi keputusan karena bapaknya ikatan anggota suami takut istri. Sampai akhirnya datang seorang laki-laki pakai mobil Toyota Alphard. Wow, dia buka kaca jendela. Wah, ini dia, ini. Inilah yang aku lihat dari istikharahku tadi malam. Gak bakalan meleset, Pak. Ini orangnya. Kata suaminya, Bu, ojo kesusu. Kita harus mikir dulu. Enggak, pokoknya ini dia orangnya. Akhirnya terpaksa diurus segera ke kantor kuah, dinikahkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Enggak pernah dibuka sampai mati, tunai. Akhirnya anak pun dibawalah pergi seminggu menghilang enggak tahu kemana. Selesai itu pulang dengan berurai air mata. Papa, mama, kenapa? Rental. Kalau kau cari akhirat, dunia akan bersimpuh di kakimu. Tapi kalau kau cari dunia, akhirat tidak akan mungkin datang sia-sia.
Maka ibu-ibu hari ini kenapa bisa datang penuh keliling di atas? Bisa ibu-ibu ini hadir karena suaminya laki-laki yang soleh. Coba kalau laki-lakinya Fir'aun. Papa mau pergi pengajian ya? Jangan. Kita mau pergi shopping hari ini. Papa mau ada tablik akbar nih. Siapa ustadznya? Ustadz Somad. Mana gambarnya? Ini nggak meyakinkan. Nggak usah datang. Tapi karena suaminya soleh, maka suami yang soleh itulah yang datang. Maka dinikahkanlah. La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Wa syahidai adlin. Dengan dua orang saksi yang adil. A'linu hadzal nikah. Kalau nikah jangan diam-diam sembunyi-sembunyi. A'lin, umumkan. Waj'aluhu fil masajid. Buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi bidufuf. Pukulkan rebana. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sehingga semua orang bisa tahu. Itu acara apa di masjid? Ada yang nikah. Siapa yang nikah? Bapak Solahuddin. Loh, kemarin kan udah nikah. Sekali lagi. Kesamaan nama, tidak ada unsur kesengajaan. Kebetulan nama masjidnya Solah. Solah artinya baik. Din, agama. Solahuddin, kebaikan agama. Jadi bahasa Indonesia Salahuddin. Yang benar jadi nggak benar. Solahuddin. Solah pakai H kecil, baik, bagus, mantap. Kalau pakai H besar, solah, solat. Hayya 'alas shalah. H besar apa H kecil ya? As-salah. Hayya 'alas shalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dibuatlah majelis akad nikah. Yang penting majelis akad nikah itu bukan keyboardnya, tapi barokah. Makanya datanglah Ustadz Somad acara pernikahan. Anak bapak ya? Iya. Mantunya orang mana pak? Orang Sumatera. Sumateranya di mana? Di Riau. Oh, satu kampung sama saya. Iya. Daerah mana di Riau? Di Pekanbaru. Oh, masih dekat sama saya. Bapak dia sama bapak saya bapak-bapak. Sekarang acara akad nikah, walimah, kita nggak bisa ngobrol sama orang. Makan. Kita nanya, Pak, itu mantu bapak? Apa? Itu mantu bapak? Apa? Kenapa? Suara keyboard, bum bam bum bam bum bam. Ada orang yang mau mati, sakit jantung, sakratul maut, mati kontan. Maka buatlah acara walimah nikah memang acara pesta. Pak Kapolresta datang, Pak Dandim datang, Pak Wakil Bupati datang, Bapak Ketua Yayasan datang, sehingga kita bisa ngobrol makan bareng. Sampai hati Ustadz Somad nggak datang ke acara pernikahan anak kami kemarin ya, padahal kami sudah boro-boro mengantar undangannya susah-susah. Kok Ustadz nggak datang? Saya datang. Terus saya mau masuk nggak jadi. Kenapa? Disambut dengan keong racun kucing garong. Pulang saya. Menghadiri undangan wajib, tapi menolak mudarat wajib. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih didulukan daripada mengambil manfaat. Di hari pertama saja sudah maksiat. Hari pertama nikah aja udah buat dosa. Maka yang selama ini pakai keyboard tunggal, pakai rok pendek, pakai sensi, berubahlah pakai nasyid rebana. Banyak sekarang anak-anak muda rebana nasyid yang bagus-bagus, lagu Maher Zain, lagu Opik, macam-macam lagu. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Baik, tapi jangan dinyanyikan lagu Bila Israel. Dinyanyikan lagu Ustadz Dery Sulaiman. Berikut ini mari kita dengarkan lagu untuk kedua mempelai. Orang kaya mati, orang miskin mati. Akhirnya kedua mempelai. Lagulah yang happy-happy, bahagia. Nah, ini dia. Ini amat sangat baik. Nah, setelah laki-lakinya baik, perempuannya baik, dipertemukan di tempat yang baik, menikah, maka dibacakanlah doa ke kepala perempuan itu.
Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha ilaih. Aku memohon kebaikannya dan kebaikan yang sudah kau berikan kepadanya. Ditiupkanlah ke ubun-ubunnya di kepala. Bagi yang mau menikah. Adapun yang sudah lama, ya nggak usah dibuat lagi. Kalau mau dibuat juga nggak apa-apa. Nanti malam habis isya, kenes dulu. Allahumma inni as'aluha. Tapi ini untuk pengantin baru mas, rapopo. Pengantin baru stok lama. Untuk menjaga kebaikan. Hukumnya sunat. Kemudian sholat berjamaah berdua. Masya Allah, indahnya suami mengambil air memercikkan ke wajah istri malam. Bangun! Nah, ini yang pengantin lama tadi. Tapi kalau yang baru, wake up my honey, wake up my darling. Dibentangkannya sajadah. Usolli sunnatat tahajud rakaataini imaman. Sudah pede dia imaman. Selama ini makmuman melulu. Inilah pertama kali jadi imaman. Allahu Akbar. Enggak bunyi. Mas. Itu sholat tahajud kan sama kayak sholat taraweh. Mestinya bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Mas kok enggak bunyi? Mohon maaf Adinda, ini jenenge imam silent. Maka adikku yang perempuan, kalau kebetulan kalian nasibnya dapat imam gak bunyi seperti ini, sabar. Bersyukur engkau. Hari gini masih ada laki-laki membangunkan istri tengah malam sholat tahajud jadi imam. Alhamdulillah. Masih banyak laki-laki di luar sana pulang pecandu narkoba, mulutnya bau, nggak tahu apa, buat tidak macam-macam, pulang dalam keadaan sakau, kecikikan. Oleh sebab itu maka dia sudah baik, alhamdulillah. Syukur aja sama Allah. Ya Allah, aku bersyukur kepada engkau, kau sudah kirimkan seorang imam kepadaku, walaupun nggak bunyi, nggak apa-apa. Insya Allah lama-lama kan bunyi juga ini. Rupanya dia targetnya nikah Desember. Dia sedang latihan jadi imam Oktober. Mertua maksa harus akad September. Dia baru latihan 2 SKS imam zuhur. Imam zuhur kan modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Adik-adik kalau mau jadi imam jangan langsung ke masjid, nanti salah fatal malu selanjutnya nggak ke masjid. Latihan dulu zuhur. Allah, zuhur itu modalnya takbir aja. Tapi ingat-ingat sami Allahu liman hamidah. Karena kalau terlalu grogi bisa juga Allahu Akbar. Ingat Allahu Akbar. Orang nggak tahu kita baca apa. Selesai sholat teman nanya, ente tadi jadi imam kok lama betul tegaknya? Ayatnya apa? Kul huwallah. Loh kok lama? Tak ulang 3 kali. Nah, betapa indahnya Ustadz Somad. Saya sudah menikah 15 tahun, nggak pernah sekalipun suami mengimami kami. Nasibmu nduk. Insya Allah. Makanya judulnya luar biasa. Siapa yang ngasih judulnya? Keluarga Sakinah menuju Jannah. Kita baru Sakinah, belum sampai Jannah nih. Baru Sakinah. Nah, akhirnya laki-laki yang baik ketemu perempuan yang baik, maka istri pun mengandung. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Selama mengandung itu banyak-banyak sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu utengi apa itu? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala. Maka dengan banyak baca Quran. Kiai, ya, iki istri saya sudah ngandung Pak Kiai. Nanti banyak baca apa ya Pak Kiai? Kata Kiai banyak-banyak baca surat Yusuf. Maksud Pak Kiai banyak baca surat Yusuf supaya iman anaknya seperti iman Nabi Yusuf, walaupun diajak berzina tetap kuat. Itu maksud Kiai. Si ibu salah sangka, disangka anaknya ganteng seperti Nabi. Akhirnya ketika anak lahir kecewa. Kata
Pak Kiai baca surat Yusuf, dibayangkannya Nabi Yusuf mata biru, kulit putih, rambut pirang, lahir hitam pendek pesek. Ya gimana mau ganteng orang bapaknya gitu. Nah, jadi jangan salah nangkap. Yang penting anaknya soleh, bukan somat. Anaknya soleh, anaknya baik, maka kemudian anak walaupun tidak begitu ganteng tapi baik, insya Allah rezekinya dimurahkan Allah. Amin. Nah, kenapa anaknya baik? Ternyata selama di dalam perut ibu, anaknya selalu mendengarkan bacaan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Sudah ada percobaan riset, anak yang selalu dibacakan Quran di dalam perut ibunya, anak itu ternyata tenang. Setelah lahir anaknya risau nangis, dibacakan Ar-Rahman tenang. Saya nggak hafal Ar-Rahman Pak Ustadz, ayat kursi aja. Kenapa kamu baca ayat kursi? Dulu bapaknya selalu kerasukan. Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis. Akhirnya bapaknya sehat. Ya bagus. Nanti pas anaknya lahir, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Saya dengan mata kepala sendiri melihat ibu-ibu di dalam pesawat, saya duduk di sebelah kiri, ibu itu duduk di sebelah kanan, sambil gendong anaknya, dia baca ayat kursi, Allahu la ilaha. Ketika dia baca, anaknya tenang. Begitu ibu itu berhenti, anaknya nangis. Allahu la, anaknya tenang. Begitu ibu itu berhenti, anaknya nangis. Dibaca terus. Saya, Masya Allah, ternyata ibu ini dari sejak dalam kandungan. Saya sudah mau ambil rekam, mau saya rekam, nggak jadi karena suaminya melotot. Ternyata bacaan Quran, wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengarkan baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Betapa indahnya kalau istri hafal Quran, Masya Allah. Satu hari dia baca 2 juz, karena yang hafal Quran kalau nggak ngulang 2 juz hafalannya lupa, maka 1 bulan dia khatam 2 kali, selama 7 bulan dia khatam. Oh, hamil kok 7 bulan. Selama 9 bulan berarti dia khatam Quran 18 kali khatam waktu anak di dalam. Istri kamu hafal Quran? Iya Pak Ustadz. Ngapalnya di mana dulu? Sekolah Tahfiz Salahuddin. Masya Allah. Yang tanahnya dulu diurus Pak Wakil Bupati. Oh, hafal Quran. Mengalir pahalanya, mengalir pahalanya, mengalir pahalanya ke makam. Tidak hanya kepada Pak Wakil Bupati, kita semua mengalir pahalanya. Amin. Rajin baca Quran, rajin baca Quran. Setelah meninggal dunia putus. Nggak ada orang mati baca Quran. Tapi kalau mau beramal cerdas, smart. HP yang cerdas, smartphone. Ustadz yang cerdas, smartphone. Kalau mau beramal cerdas, wakafkan tanah. Mana tahu ada orang kaya, saya wakafkan tanah. Nih 3 lokal untuk pondok tahfiz Quran Salahuddin. Nih tanah 3 hektar. Bayar 3M ya Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang menyenangkan hati kita. Kita sudah mati dimakan cacing tanah, tapi selama anak itu menghafal Quran di sana, setiap hari mengalir terus, dan anak itu akan menjadi ibu rumah tangga, anak-anaknya akan baik. 9 bulan 10 hari di dalam. Inna khalaqanal insan, kami ciptakan insan dalam perut, min nutfatin amsyajin, dari sperma, maaf, yang bercampur dengan sel ovum, sel telur, faja'alnahu sami'am basira. Anak itu di dalam sudah bisa mendengar dan bisa melihat. Makanya ibu selama mengandungkan anak jangan ngelihat yang nggak baik. Nanti anaknya jadi tak baik, karena mata ibu mewakili mata anak di dalam. Anak bisa ngelihat.
Jangan heran kalau anak itu setelah lahir lompat-lompat. Karena ibu dulu selalu ngeliat K-pop. Nah, oleh sebab itu maka lihatlah yang baik-baik. Lalu kemudian setelah 9 bulan 10 hari anak pun lahir. Si bapak yang memang sudah lulus fit and proper test, anak lahir dia yang nyambut, diletakkannya di lengan sebelah kiri kepalanya, dia yang azan telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata mertua? Ya Allah, memang gak salah pilih aku nyari mantu, dia yang mengazankan. Datang ibu mertua, Pak, bapak lihat dulu dari dekat, itu mantumu gaya aja, yang azan Samsung. Makanya diadakanlah musabaqah lomba azan di Masjid Salahuddin. Akhirnya anak-anak azan. Azan, azan. Wah, macam-macam. Azan lagu pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap, ini suaranya. Yang lagu slow. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ternyata ini pop. Yang satu lagi, itu tinggal dipasang aja. Yang suara lembut tadi itu dipasang azan maghrib. Yang suara keras tadi subuh. Jangan yang lembut dipasang subuh. Allahu Akbar. Yang keras itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu untuk subuh. Itu yang cocok dia. Maka anak yang juara-juara azan inilah yang azan di masjid, sehingga tetangga tidak, oh mantap azan. Jangan sampai suaranya tidak baik, akhirnya tetangga sedang ngetik, dibuatnya puisi. Suara azanmu tidak nih. Itu gara-gara salah. Yang salah siapa? Muazzinnya salah. Nah, Ustadz nampaknya sudah mulai berpihak. Saya, namanya juga keluarga Sakinah. Ini Abdul Somad di rumah masih nyimpan piala juara 1 lomba azan antar MDA. Nah, saya azan waktu anak saya lahir. Oh, saya sendiri yang azankan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari rumah sakit area Bunda. Ya, ada apa? Anak Ustadz mau lahir. Ustadz sekarang di mana? Sedang tablik akbar. 1 Muharram. Anak saya lahir pas 1 Muharram. Jadi Ustadz pulang jam berapa? Saya pulang jam 2. Anaknya mau lahir jam 9 Pak Ustadz. Lahir aja, masa nunggu saya pulang? Anak saya pun lahir. Pulang ke rumah jam 2, saya mandi bersih-bersih, pakai kemeja, nggak pakai peci, nggak pakai sorban, nggak pakai sarung, pakai celana, datang ke rumah sakit. Sampai ke sana, mau kemana bang? Kata dia. Nggak kenal dia sama saya. Mau cari ada anak yang baru lahir tadi jam. Anak siapa? Anak saya lah. Udah ambil wudu? Sudah, saya bilang. Pandai azan gitu. Dia nanya saya. Oh, ini orang. Akhirnya saya megang, saya ngazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi nggak kuat kayak gitu. Kalau kuat kaget lah dia nangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meleleh air mata, ya Allah. Saat kau lahir ke atas dunia ini, aku yang mengingatkan engkau la ilaha illallah nak. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nak. Tuhanmu Allah, Rasulmu Muhammad nak. Saat aku mati nanti aku ingin engkaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan saat aku mati sakratul maut. La ilaha illallah. Tidak ada gunanya anak kita kaya tapi dia tidak ingat la ilaha illallah. Betul? Tak ada gunanya anak kita punya kekuasaan tapi tidak menolong agama Allah. Betul? Maka kita yang membisikkan keluarga Sakinah, membisikkan. Bagi yang sudah punya anak, ingatkan anaknya, nak, engkau dulu lahir, aku yang mengazankan. Nanti kalau aku sakit sakratul maut, engkau yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan. Bagi yang sudah punya anak. Bagi yang belum punya anak, kasih tahu sama istrinya, oh my darling, bila kau lihat nanti aku tanda-tanda mau mati, tolong kau bisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Sekarang mas,
Oh nanti, oh cepat aja dia kita mati. Sakit sakratul maut berat baru, ini baru demam, udah bisa, udah bisa. Apa ibu yang dimuliakan Allah. Nah, setelah anak tadi diazankan, diambil korma tadi dikunyah, cairan kormanya dimasukkan ke mulut, digosokkan ke langit-langit bagian atas. Kalau nggak berani ke bibirnya saja. Kenapa? Karena anak yang baru lahir kedinginan menggigil. Tempat yang paling nyaman Adam ayam dalam rahim perut, tapi ketika anak lahir keluar kedinginan. Makanya anak yang kedinginan itu dimasukkan ke dalam oven, inkubator. Distel berapa derajat Celcius? 40 biar cepat panasnya. Perawat begitu masuk asik main WhatsApp watching. Begitu dibuka matang. Matang bukannya ditolong malah dipoto. Ada anak matang. Kasihan. Inilah bahayanya WhatsApp. Ini yang dikatakan Pak Kapolresta tadi, jangan menggunakan alat-alat komunikasi tanpa pengendalian yang benar. Gunakan dengan pengendalian akal yang betul. Jangan dia mengendalikan kita, kita yang mengendalikan dia. Anak ini kedinginan, bagaimana cara manaskan badannya? Tidak mungkin kita kasih bandrek, matilah dia. Maka kita kasih cairan korma yang manis, tahnik namanya. Bagus kalau dicari kiai, ulama, habaib. Sampean Arab luno nanti ngalap barokah. Dikasih barokah kiai, bekas air liur mulutnya diberikan ke mulut anak. Lalu kemudian anak disusukan ibunya. Berapa lama disusukan? Haulaini kamilain, 2 tahun berturut-turut. 2 tahun ditawar sama dinas kesehatan, susukan anak Anda 6 bulan ASI eksklusif. Otaknya akan cerdas. Pak Wakil Bupati kita ada acara, bukan menyepelekan kajian kita. Beliau ada agenda penting, bisa bersilaturahim sudah baik, alhamdulillah. Selamat jalan, mudah-mudahan Bapak selalu dapat taufik dan hidayah insyaallah.